Shalom Bapak Ibu semua. Sungguh sukacita yang luar biasa. Hari ini kita boleh bertemu di dalam anugerah Tuhan di hari Sabat Tuhan. Maka mari masuk di dalam ibadah kita hari ini. Mari bersama-sama kita katakan, oh Tuhan, bila aku merenungkan terpesona keagungan-Mu. Tuhan, bila aku merenungkan terpesona keagungan-Mu, hatiku tersayat hampa dan korbanmu lenyapkan banggaku. Tuhanku, korbanmu lenyapkan banggaku. Rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Kita makin berdiri. Tuhanku, korbanmu lenyapkan banggaku. Tuhanku, korbanmu lenyapkan banggaku. Rasa kasih mesra padamu, junjunganku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan demi kesempatan. Dan juga pada hari ini, Engkau memberikan kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah kami ini, hadir dan pimpinlah kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Saudara-saudaraku sekalian, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Percayalah kepadanya. Biarlah ibadah ini jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahteranya dicurahkan atas kita sekalian. Amin. Amin. Nas pembimbing pada pagi hari ini dari Roma 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudara-saudara sekalian, bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu semua, meskipun kita beribadah dari rumah saja, tapi saya rindu semua kita bersuka cita dan bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari bersama kita angkat pujian, Saudara dengarlah sangkakala. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita bermazmur bagi nama Tuhan. Bersama-sama saya mengajak kita membuka dari Mazmur 105. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Mazmur 105 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya,
Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam renungan akan firman Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Sekali lagi, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Itulah kerinduan kami hari ini di hadapan-Mu, Tuhan. Menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian kami. Maka biarlah Engkau berkenan atas kami hari ini, Tuhan. Berotoritas atas kami semua. Sebelum kami masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kami rindu mengalami hadirat Tuhan di hari ini. Sekali lagi Tuhan menjamah tiap-tiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya,
Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon kepadamu supaya Engkau memberkati kami di dalam kami belajar firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Allah sesuai dengan maksud-Mu. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau mengajar kami hari ini. Hamba-Mu ini juga menyerahkan diri kepadamu, mohon Tuhan mengurapi agar dapat menyampaikan kebenaran firman Allah di dalam terang yang sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu silakan mengikuti di dalam Alkitab masing-masing. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pada hari ini tema khotbah kita adalah kebaikan Tuhan di balik masalah hidup. Kebaikan Tuhan di balik masalah hidup. Saudara-saudara sekalian, sejak mula manusia diciptakan, selama manusia hidup, maka manusia tidak pernah lepas dari masalah. Maka kalau saudara mau bebas dari masalah, gampang sekali. Saudara cepat mengakhiri hidup, maka masalah selesai. Saudara-saudara, hidup kita dipenuhi dengan masalah demi masalah. Persoalannya, ada orang yang menyerah dengan masalah, tetapi ada orang yang justru semakin kuat ketika mendapatkan masalah dalam hidup, ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami kesengsaraan, justru semakin hidupnya semakin luar biasa. Dia memandang apa yang dihadapi, kesulitan yang sedang dihadapi adalah satu proses yang harus dia lewati untuk dia naik tingkat. Maka saudara-saudara sekalian, ini ada dua model manusia ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi persoalan hidup. Nah, saudara-saudara, sebelum lebih jauh kita membahas tentang tema ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang latar belakang 2 Korintus ini.
Ya, surat 2 Korintus. Tuliskan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus, ya. Bukan karena kita ini jemaat Korintus, ya. Tapi memang waktu itu surat ini ditujukan untuk jemaat di Korintus. Kota Korintus ini menarik sekali, ya. Kota Korintus ini adalah kota pelabuhan, ya. Jadi dari tempat kapal sandar, di tempat pelabuhan, gudang-gudang pelabuhan itu, sampai ke kota ini kira-kira 3 kilometer. Ya. Kalau jalan kaki juga nggak terlalu jauh. Jadi dari tempat yang rendah berjalan menuju ke tempat yang tinggi. Ketinggian dari kota Korintus kira-kira 700 meter laut. Ya. Maka saudara-saudara sekalian, kalau berdiri di puncak daripada kota Korintus ini, maka bisa memandang ke arah kota Athena, itu Yunani, kira-kira 60 km dari kota Korintus. Nah, yang menarik, di kota Korintus ini ya, ada 2 pusat penyembahan. Ya. Jadi kalau ke Athena, di sana adalah pusat orang-orang yang berpikir mengandalkan rasionya, ya. Tetapi di Korintus orang justru mereka mengandalkan spiritualitasnya. Nah, tapi yang tidak sejalan dengan kita adalah spiritualitas yang dibangun di Korintus, salah satunya yang paling menjadi idola dari banyak pelaut adalah ketika menghadiri ibadah di kuil yang menyediakan pelacuran bakti. Di situ ada kira-kira 2.000 wanita, imam-imam di situ, ya, yang menjadi pelacur bakti. Nah, ini berkat besar bagi para pelancong, ya, yang naik kapal. Karena sampai di situ, maka mereka bebas melakukan apa yang mereka kehendaki, ya, sebagai bakti kepada agama ini. Saudara-saudara sekalian, sampai muncul istilah pada zaman itu adalah berkorintus. Kalau orang sampai berkatakan berkorintus, itu konotasinya sudah negatif. Kenapa? Karena berkorintus berarti melakukan hubungan suami istri dengan imam-imam yang ada di dalam kuil itu. Ya. Dan itu bukan suami istri. Saudara-saudara sekalian, kondisi seperti ini mempengaruhi jemaat Korintus secara keseluruhan. Sedikit banyak mereka sangat dipengaruhi. Sehingga mereka seringkali, mereka di dalam keluarganya boleh melakukan hubungan suami istri, bahkan di dalam ikatan keluarga. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Bahkan ada jemaat-jemaat, pemimpin-pemimpin di gereja yang juga melakukan hal seperti ini. Yang hal ini sangat menjadi kekejian di mata Tuhan, sangat memalukan. Maka Paulus perlu mengirimkan ini. Tetapi saudara-saudara, ketika kebenaran diberitakan, orang percaya itu dipanggil keluar dari dunia ini, masuk di dalam gereja, diasingkan dari dunia ini menimbulkan rasa tidak nyaman. Saudara-saudara, kita keluar dari dunia, dipisahkan dari dunia itu tidak nyaman. Siapa yang nyaman? Orang lain boleh kok, saya nggak boleh. Nggak nyaman banget kan? Ya, ngapain sih? Nah, ini menimbulkan persoalan. Tetapi di sisi yang lain, Paulus di Asia Kecil bersama tim juga mengalami penderitaan yang luar biasa karena diancam ketika mereka melayani Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Masalah ini tidak hanya menerpa orang Korintus sebagai jemaat biasa, tetapi juga menerpa imam-imam, juga menerpa rasul-rasul yang memberikan hidupnya secara khusus untuk melayani Tuhan. Mereka tidak terbebas dari masalah. Mereka dikejar-kejar, mereka dirundung persoalan demi persoalan. Bahkan sampai dikatakan mereka putus asa tentang hidupnya. Ya, nah, ini persoalan yang panjang itu menimbulkan rasa ini nih, putus asa. Apa saya bisa lepas dari sini? Karena terlalu berat, terlalu panjang yang dialami peristiwa demi peristiwa.
Saudara-saudara, apa yang membuat mereka akhirnya memiliki keyakinan yang kokoh bahwa mereka bisa dilepaskan dari penderitaan yang sedang dialami? Pertama, kita harus tahu mereka kenal dengan sungguh siapakah Allah yang mereka layani. Ya, dari ayat 3. Mari kita perhatikan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Nomor 1, saudara mesti kenal siapakah Allah yang saudara percayai. Siapakah Allah yang kepadanya engkau berharap? Yang pertama, Dia adalah Allah yang penuh belas kasihan. Oh, kalau Dia Allah yang penuh belas kasihan, kenapa kita dibiarkan menderita? Anak-anak sekarang paling tidak suka susah, maunya serba gampang, serba instan. Ya, kita yang zaman dulu harus bikin dengan susah payah, sekarang nggak perlu susah payah. Dulu gambar salah, kita mesti mulai lagi dari awal. Sekarang gambar salah, cukup di-delete yang bagian salah, lalu bisa diteruskan lagi. Ya, nggak perlu repot-repot kertas bolak-balik ganti, bolak-balik buang, nggak bisa. Sekarang nggak laku lagi. Salah, delete, ya, cukup di komputer. Semuanya praktis, sangat praktis. Dulu mau nonton mesti cari-cari, mau sewa kaset lah apa macam-macam. Sekarang mau nonton tinggal dari rumah, diklik, dari YouTube bisa, dari apa lagi banyak ya, Netflix kah, apalah ya, semuanya bisa kita lakukan. Hanya di tangan dunia, hanya di tangan. Dan buat generasi ini tidak mau hidup susah. Ya, saudara-saudara, bagaimana orang tidak mau susah, tidak mau menderita, mau menjadi juara? Ini pasti aneh. Seorang petinju, ya, sebelum dia menjadi juara tinju, juara dunia, apa yang dia lakukan? Dia melewati latihan, ya, dengan pertarungan yang menyakitkan, dipukulin, dia sendiri harus supaya bisa tahan dengan pukulan. Ya. Maka sesudah itu dia bisa bertanding dengan kuat dan menjadi juara dunia. Wah, apakah saudara pikir itu tidak penuh penderitaan hidupnya? Ya, ada seorang anak yang menjadi juara nyanyi. Ya, wah, dipikir juara nyanyi itu gampang. Padahal dia melewati waktu yang ketika anak lain main-main, dia justru latihan. Ya, tadinya dipaksa oleh orang tuanya, lama-lama dia ngerti yang orang tuanya paksa ternyata untuk kebaikan dan untuk prestasi dia. Sesudah dia jadi juara, dia bikin senang nggak? Dia bikin senang. Petinju yang jadi juara, dia bikin senang nggak? Bikin senang. Semua orang yang nonton terhibur, hebat sekali. Mike Tyson, ya zaman dulu, luar biasa. Tyson Fury, wah, ya, tapi dia menyesatnya untuk menjadi begitu kuat, kita tidak tahu. Ya. Maka saudara, jangan menolak penderitaan. Seorang yang begitu ketat melatih dirinya, ketika orang lain enak-enakan, dia berlatih. Ya, saya bolak-balik bilang sama remaja, Ronaldo atau Messi, ketika main, kita semuanya kagum-kagum. Jadi begitu mahal, dia menciptakan gol begitu indah, dia bermain begitu indah. Kenapa? Dia latihan jauh lebih banyak daripada semua teman-teman. Ya, udah latihan bersama, dia latihan sendiri. Saudara-saudara sekalian, menderita enggak? Menderita. Bahkan teman-temannya bilang, itu Ronaldo bukan manusia, dia robot. Ya. Masa udah capek-capek latihan, sampai rumah masih latihan lagi. Ya. Saudara-saudara, yang komentar itu harganya berapa? Lalu Ronaldo harganya berapa? Penderitaan dia menjadi penghiburan bagi kita. Ini yang dialami oleh Paulus dan timnya. Mereka menderita, tetapi dia katakan apa? Penderitaan kami adalah sukacita bagi kami, penghiburan bagi kami. Wah, saudara, melewati penderitaan ini. Ya, ada orang begitu, satu kali ada rencana perjalanan tur, ya, yang sudah direncanakan selama berbulan-bulan. Lalu
Wah, nanti kita kalau di sana, oh saya satu kelompok sama kamu ya. Nanti karena nanti berkemah di sana, kita satu tenda ya. Nanti acaranya kita bikin gini-gini. Nanti satu ambil videonya. Nah, kita nanti nyanyinya begini-begini dan segala macam. Giliran waktu mau berangkat, dia sakit. Waduh, sedih sekali. Dia tidak bisa ikut dengan teman-temannya. Teman-temannya pun menguatkan dia. Aduh, lain kali lah ya, kau nggak usah paksakan diri. Ya, dia nangis, nggak bisa ikut. Lalu semua berangkat, ya, dia ditinggalkan ngomel-ngomel, dia marah-marah, tapi nggak bisa pergi. Saudara tahu, perjalanan tur ini menjadi perjalanan terakhir semua yang ikut. Karena kendaraan yang ditumpangi masuk jurang dan semuanya mati. Dia satu-satunya satu kelas yang tidak ikut dan dia tidak mati. Wah, penderitaan yang sementara tadi akhirnya menimbulkan sukacita dan syukur yang tinggi. Ya, kebaikan Tuhan di balik masalah hidup. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan apa? Ya, berlimpah kesengsaraan karena Kristus, berlimpah penghiburan oleh Kristus. Saudara, ayat 3 sampai ayat 11 itu saya coba menghitung kata menghibur, terhibur, pokoknya yang ada hiburnya itu ada 9. Nah, kata yang tulisannya menderita, sengsara atau derita, ya, jumlahnya 9. Nah, menarik kan? Ya, hibur 9, derita, sengsara 9. Artinya apa? Saya sedikit ingin beritahu saudara. Seberapa banyak kamu menderita sengsara, sebanyak itulah penghiburan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Amin. Haleluya. Impas. Ya. Deritanya 9, hiburnya 9. Impas kan? Nah, bagaimana kita bisa melihat masalah dan kita menemukan kebaikan Allah dari masalah? Ada rahasianya, ya. Perhatikan baik-baik mulai ayat yang ke-7, ya. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Saudara-saudara, pertama yang saudara mesti ngerti, kalau saudara menghadapi masalah dan penderitaan, saudara tidak sendirian. Amin. Saudara tidak sendirian. Ya, ingat ada saudara-saudara yang lain. Ingat selalu, mengapa orang bunuh diri? Dia merasa tidak ada orang lain lagi yang bisa peduli dia, yang bisa tolong dia. Maka dia mengakhiri hidup. Ya. Saudara ingat, kalau engkau mau putus asa, ingat, engkau tidak sendirian. Ada saudara-saudara yang lain menghadapi penderitaan yang sama. Ya. Jangan kau merasa, aduh, susahnya hidupku ini. Sedihnya aku hidup ini beda sekali dengan orang lain. Orang lain hidupnya enak-enak. Cuman aku sendiri di dunia yang paling sial, yang paling menderita dalam hidup. Saudara-saudara, terlalu banyak yang bisa dibandingkan dengan kamu. Ya. Yang lebih menderita daripada kamu. Dan kamu harus mensyukuri. Sekali lagi, mensyukuri. Persoalanmu hanya sampai di situ. Ada begitu banyak orang, bayangkan, dilahirkan dengan kelainan gen tertentu. Waktu dilahirkan, mukanya udah seperti orang umur 80 tahun. Mengapa? Karena gen di situ terlalu banyak protein tertentu, sehingga cepat tua, membuat dia cepat tua. Bisa diobati? Tidak bisa diobati. Ada orang dilahirkan tanpa kaki, tanpa tangan, ya, kayak bantal guling. Tapi dia berjuang, tangannya ada tapi pendek. Dan dia berjuang, dia tidak mau menyerah. Saudara, engkau punya 2 kaki, 2 tangan, 5 jari, 1 tangan, ya. Mungkin ada yang berkurang, ya, tapi tetap tidak mengganggu. Tapi saudara-saudara sekalian, ingat, banyak kenormalan yang Tuhan berikan kepadamu. Tadi pagi anak saya tanya tentang Tuhan membentuk engkau ketika engkau
di dalam kandungan ibu. Ya. Buah pinggangmu, tulang-tulangmu tidak tersembunyi dari hadapan Tuhan. Tuhan yang merangkai setiap tulangmu tidak salah tempat. Saudara, betapa besarnya kebaikan Allah. Belum lagi kalau engkau membandingkan dirimu dengan alam semesta yang diciptakan Allah. Begini besar, begini luas. Tapi Tuhan peduli dan cinta kepada. Betapa istimewanya engkau. Saudara-saudara, ketika menghadapi penderitaan, ingat baik-baik. Engkau tidak sendiri. Ada saudara-saudara. Ya. Tuhan Rasul Paulus mengatakan pengharapan kami akan kamu, ada ikatan kekeluargaan dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudara, memang beban yang besar itu bisa menimbulkan putus asa. Tapi perhatikan baik ayat yang ke-9. Ya. Ayat yang ke-9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau engkau menghadapi penderitaan yang begitu berat, sampai-sampai Tuhan, aku sudah menyerah, aku gak kuat lagi. Saudara-saudara, itu tandanya kau angkat tangan. Waktu kamu angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin. Saudara-saudara, ini yang harus kita ngerti. Tidak menaruh kepercayaan kepada diri sendiri, tapi menaruh kepercayaan kepada Allah yang hidup. Itu kunci yang kedua, supaya engkau hanya beroleh pertolongan daripada Allah. Ingat, Allah kita tadi siapa? Allah yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan, dan Allah yang menghibur dalam segala penderitaan. Jadi Allah punya inisiatif untuk datang menghibur. Ayat 3. Ya. Jadi kita punya Allah Bapa yang memiliki kualifikasi seperti ini. Maka saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Ayat 3 dan ayat 4 menerangkan siapa Allah yang kita percayai. Maka saudara-saudara, kita bisa sampai kepada poin yang ketiga dalam menghadapi penderitaan. Ayat yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, kunci yang ketiga, menaruh pengharapan kepada Allah. Sebab kita kenal siapa Allah kita. Maka ini rahasia ketiga, kita bisa melihat persoalan hidup, di balik persoalan hidup ada kebaikan Allah. Menaruh pengharapan kepada Allah. Dan ayat yang ke-11, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Saudara-saudara, rahasia yang keempat, supaya kita bisa menemukan kebaikan Allah di balik persoalan hidup, adalah hidup di dalam doa. Maka saudara, inilah pernyataan pengharapan kita kepada Allah. Kalau engkau menghadapi kesusahan, engkau melihat orang lain lebih beruntung daripada dirimu. Saudara, nabi-nabi sudah mengalami ini. Pahlawan-pahlawan iman sudah mengalami ini. Mazmur Asaf 73, ya, dia mencatat tentang ini. Dia lihat orang lain, mengapa orang tidak percaya hidupnya lebih beruntung daripada saya yang percaya. Dia hampir-hampir saja terpeleset, tetapi dia diteguhkan oleh Tuhan. Lihat orang fasik binasa. Mereka berjalan di tempat-tempat licin. Kelihatannya enak, hidup sepertinya hura-hura. Tapi semua ini sementara. Saudara, kita terbalik. Ya. Kita seketika ini mungkin terasa tidak nyaman. Sebab engkau dipisahkan dari dunia ini. Dunia yang harus nyaman ini, engkau dipisahkan untuk sementara. Supaya engkau belajar bergantung kepada Allah. Dan Tuhan kiranya memberkati engkau. Saya akan ulangi. Bagaimana kita menghadapi persoalan, bisa melihat kebaikan Allah di balik masalah hidup. Merasa tidak sendiri.
tidak menaruh kepercayaan kepada diri sendiri, dan menaruh pengharapan kepada Allah, lalu hiduplah dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Allah yang mengajar kami tentang kebenaran ini. Maka berkatilah Tuhan, apapun persoalan hidup yang kami hadapi, biarlah kami menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Engkau Allah penghibur kami, sebab Engkau Allah yang berinisiatif untuk menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Oleh karena itu kami menyerahkan diri kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk setiap masalah hidup, untuk setiap kesulitan yang Tuhan izinkan. Kami hidup di dalam pengharapan akan Kristus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa yang memberkati kita hari ini. Semua kita diberkati Bapak Ibu. Amin. Terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Budi dalam pemberitaan firman Tuhan selanjutnya. Persembahan adalah bukti nyata pemberian kita kepada Tuhan. Maka saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah, kita memberikan persembahan sambil kita menaikkan pujian. Oh betapa dalamnya kasih setiamu Tuhan. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Oh betapa dalamnya, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama untuk beribadah bersama, untuk memuji muliakan Tuhan. Bersyukur juga Tuhan untuk napas hidup yang Tuhan berikan. Bersyukur juga untuk pimpinan Tuhan. Bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan. Bersyukur untuk semua apa yang Tuhan percayakan bagi kami, sehingga Tuhan kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaan, di dalam segala apa yang Tuhan percayakan. Juga bersyukur untuk persembahan yang kami sudah kumpulkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati juga hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu semua yang sudah mengumpulkan persembahan dan juga yang belum mengumpulkan pun Tuhan berkati. Bapak saat ini kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan kami ampuni segala salah dosa kami sebelum kami menaikkan doa kami di hadapan Tuhan. Kiranya apapun Tuhan yang kami perbuat, yang kami sengaja maupun tidak sengaja, Tuhan Yesus kuduskan, sucikan, sehingga doa kami tidak terhalang oleh apapun yang tidak muliakan Tuhan di dalam diri kami. Saat ini Tuhan Yesus kami membawa gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dari hamba-hamba-Mu, majelis, juga jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang masih kecil sampai yang dewasa. Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kerinduan, Tuhan Yesus Engkau
memberkati dan menjawab tepat pada waktunya. Jikalau saat ini Bapak ada hamba-hambamu, jemaatmu, anak-anakmu yang bergumul tentang kesehatan, kiranya Tuhan Engkau jamah, Tuhan lawat melalui obat, melalui makanan, minuman, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan memberikan pemulihan kepada jemaatmu di tempat ini. Jikalau juga ada jemaatmu di tempat ini yang membutuhkan Tuhan pemulihan di dalam keluarganya, juga Tuhan Yesus Engkau tolong Tuhan melalui setiap keluarga yang membutuhkan pemulihan keluarga, kiranya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memulihkan. Juga saat ini Bapak, jikalau juga di antara anak-anakmu yang membutuhkan dana untuk sekolah maupun untuk apapun kebutuhan sehari-harinya, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mencukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, kami tidak tahu apapun yang menjadi pergumulan bagi jemaatmu di tempat ini Tuhan, tetapi Bapak kami percaya Tuhan, Engkau mengetahuinya Tuhan, Engkau menolong mereka semua Tuhan. Biarlah pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktunya bagi setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Saat ini juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan yang ada bagi gereja-Mu ini, baik pelayanan PAP, pelayanan PAUD, pelayanan umum lainnya, juga pelayanan gereja Sukacita Bantar Gebang, baik juga pelayanan yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus Engkau memberkati hamba-hambamu semua yang melayani, Tuhan Yesus memberkati. Bahkan setiap kebutuhan, keperluan apapun untuk pelayanan juga Tuhan cukupkan Bapak, dan juga semua jemaatmu, semua orang-orang yang kami dapat layani, biarlah mereka juga boleh mengalami pembaruan di dalam hidupnya melalui firman Tuhan, melalui doa, semua yang kami boleh sampaikan kepada mereka Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus juga saat ini Tuhan kami juga berdoa Bapak untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati bagi bangsa ini, khususnya para pemimpin, presiden, wakil presiden beserta jajaran menterinya, dan juga pemimpin-pemimpin yang lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka boleh memimpin bangsa ini kepada jalan yang benar dan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam bangsa ini Tuhan Yesus. Juga saat ini Tuhan tolonglah kami, juga Tuhan berikan hikmat kepada kami bangsa ini, supaya kami juga boleh mematuhi setiap peraturan yang sudah diadakan oleh pemerintah Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh hidup dengan baik dan dengan peraturan yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Juga teringat akan misionaris-misionaris yang Tuhan utus ke berbagai pelosok, berbagai kota, berbagai negara. Tuhan Yesus memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, mencukupkan, memberikan hikmat kepada mereka, supaya apa yang menjadi tujuan dan kehendak Tuhan boleh terlaksana melalui mereka Bapak. Engkau memberkati Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kirim ke berbagai negara ini Tuhan. Juga teringat akan hamba-Mu juga Pendeta Johnson yang ada di YPPI Batu Malang. Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu ini beserta keluarga, beserta tim Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau tolong Tuhan, Engkau pimpin di dalam setiap apapun yang Tuhan percayakan bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami tidak sempurna, tetapi kami akan bersama-sama menyempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Ada nyanyian di jiwaku, Yesus dengan manis kata. Ada nyanyian di jiwaku, Yesus dengan manis
jiwaku. Yesus dengan manis kata, jangan takut ku besertamu. Baik engkau sedialah. Yesus, 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 ku puji selalu. Cinta kasih Tuhan memenuhi hatiku. Cinta kasih Tuhan memenuhi hatiku. Kita akan mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan telah memberkati dan memimpin ibadah ini. Kami akan mengakhiri ibadah ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, sumber pengharapan kami. Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang mengasihi kami. Maka Tuhan, Engkau berkatilah hidup kami, menjalani hari-hari yang ada di depan ini. Kami akan menjalaninya dalam penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Saudara-saudaraku sekalian, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang demikian ini kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Silakan bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.